Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Wal maqalah al-arba'un, maqalah yang ke-40. Nasihat yang ke-40. Ini maqalah yang terdiri dari 3 nasihat. Sebelumnya kita membahas tentang 3 hal yang dikatakan sebagai simpanan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Disebutkan di sana bahwa yang Allah berikan kepada orang-orang terkasihnya itu pertama apa? Masih ingat? Kefakiran. Ingat, kefakiran itu tidak selamanya berupa keterbatasan harta. Tapi tentu yang di sini maksudnya kefakiran dalam arti keterbatasan duniawi ya. Karena dengan keterbatasan duniawi itu orang akan mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fakir dalam arti butuh kepada Allah, rasa butuh kepada Allah itu harus senantiasa ada. Baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Orang kaya yang merasa tidak butuh kepada Tuhannya, berarti itu orang kaya yang apa? Orang kaya yang apa itu kayak gitu, Irfan? Bagus. Orang kaya yang sombong, ya, dan tiada tahu diri. Orang kaya yang sombong. Jadi kefakiran dalam arti rasa butuh kepada Allah harus ada. Yang dimaksud dalam kefakiran di sini apa? Keterbatasan duniawi. Kalau ada orang miskin, ada orang hidupnya terbatas, tapi dia ibadahnya jalan, taat kepada agama, maka itu bukan tanda murka Allah, tapi itu tanda apa? Tanda Allah ingin meningkatkan derajat. Kasih tahu orang tua kamu, Ma, Pak, kalau hidup kita susah, tapi ibadah kita jalankan, sholat nggak pernah ditinggalin, subuh nggak pernah jam 9, jam 8, sholat jemaah subuh terus menerus, sholat 5 waktu nggak pernah ada yang ditinggalin, bapaknya nyari nafkah sebagaimana mestinya, ibunya menjadi ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya, tiba-tiba dikasih keterbatasan sama Allah. Itu tanda apa? Tanda Allah itu murka, apa tanda Allah itu sayang? Kok bisa begitu? Lah iya, buktinya para nabi sendiri hidupnya kayak begitu. Para nabi itu hidup dengan ujian demi ujian, padahal mereka adalah kekasih Allah Subhanahu. Artinya orang beriman juga kalau hidupnya mirip-mirip kayak nabi, banyak tangisannya, banyak ujiannya, artinya derajatnya itu semakin meningkat. Penting gak perasaan kayak begitu? Penting. Supaya kamu gak frustrasi nanti kalau diuji sama Allah, ya kan? Jadi iman itu penting. Suatu saat nanti kamu akan tahu bahwa yang membuat orang bahagia atau enggak, bisa hidup dengan normal atau tidak, di samping ilmu, itu adalah iman yang kemudian melahirkan akhlak. Jadi itu satu kesatuan tuh. Orang kalau imannya benar, akhlaknya insya Allah benar. Karena kalau dia sadar, saya hamba Allah, harus taat kepada agama. Ujung-ujungnya apa? Dia nggak akan mungkin mencuri, menzalimi orang lain, membuli orang lain. Malu. Harusnya yang suka ngebully itu malu ya. Kamu itu sedang membuli siapa coba? Sedang membuli ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba itu orang kalau misalnya beragama, agamanya benar. Beragama dengan cara yang benar. Mulutnya akan dijaga, ya kan? Karena dia merasa apa? Merasa orang yang kalau saya harus menghina dia ciptaan Tuhan saya. Pantas? Nggak pantas. Di sekolah-sekolah sekarang, dengerin no, yang beginian ini kadang nggak diajari.
Apa hasilnya? Anak-anaknya pada tawuran. Saya baru beberapa hari yang lalu teman saya tuh ngajar di sebuah sekolah. Sekolahnya pada tawuran. Panggil sama Kapolsek. Saya bersyukur kadang-kadang. Sebandel-bandelnya anak pondok. Kagak ada yang tawuran ya kan, Devan? Gak ada yang tawuran. Kenapa mereka bisa begitu? No? Perempuan-perempuannya mohon maaf. Itu pergaulan ya Allah ya kami. Sebandel-bandelnya kamu di sini. Paling beli seblak ke samping ya kan? Kamu paling beli mie ayam apa kemana sebagai anak santri kan, sholat masih ditunaikan. Terus hal yang paling mahal dari diri kamu tuh tidak ternodai gitu loh. Coba kamu di luar tuh pacaran udah kagak ada batas. Kenapa itu mereka bisa begitu? Kenapa? Nih, gak diajarin nasihatul ibad, gak diajarin nasihat-nasihat agama, akhlak. Mereka kadang-kadang kehilangan keteladanan. Bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk nyari duit, anaknya di sekolahan kagak ada teladanannya. Gurunya kayak begitu, teman-temannya kayak begini. Dia mau ngelihat siapa? Dikasih ceramah agama juga jarang, pelajaran agamanya dikit. Coba itu, apa yang terjadi? Anak-anak muda yang kehilangan arah hidup, merasa kekeringan batin, sholat juga nggak dia tunai. Nggak tahu tuh sholat itu buat apa gitu. Saya malam itu datang dari luar ke sini. Subhanallah, Allah pertemukan dengan ya hamba Allah begitu ya, yang bawa saya, driver. Saya bilang, Pak, nanti kalau misalnya mau pulang, kalau misalnya nanti udah ada masjid berhenti ya, karena posisi udah azan maghrib. Oh ya udah Pak, ya Pak. Akhirnya kemudian berhenti parkir depan masjid. Saya bilang, ayo Pak, kita sholat maghrib dulu. Enggak lah Pak, katanya. Saya mohon maaf, enggak. Oh kenapa? Ayo kita sholat dulu. Enggak, Bapak aja, katanya. Bapak non muslim. Dia senyum-senyum aja. Oh ya udah, kata saya nggak bisa maksa. Habis selesai sholat, kemudian saya balik ke mobil. Bapaknya itu, saya tanya lagi, Bapak sudah sejak kapan jadi non muslim? Enggak, saya tanya, saya Bapak asli mana? Oh, asli daerah ini. Sejak kapan jadi non muslim? Dia sebenarnya saya muslim Pak, katanya. Saya muslim, Tais, muslim. Terus kenapa nggak sholat Pak? Kemarin ini katanya berhadas belum bersuci. Jadi saya bilang, Pak, sholat itu wajib. Walaupun kita dalam keadaan berhadas, ada air. Wajib ngapain? Mandi. Kalau hadasnya hadas kecil, ya berwudu. Terus saya bilang, itu saya merasakan kenikmatan ketika memberikan ceramah kepada orang yang tepat gitu loh. Tapi orangnya mau dinasihati. Dan kamu tahu kenapa Bapak ini sampai nggak sholat? Jawabannya apa? Lingkungan. Saya bingung kalau mau nanya, saya nanya sama siapa katanya. Pak, ya udah catat nomor saya. Bapak sering-sering lihat YouTube saya. Nih, saya lihat ini YouTube saya, Muhammad Nuruddin. Nanti dengar-dengar ceramah di sini ya. Oh iya Pak. Nanti kalau apa-apa saya tanya, ya nggak apa-apa Pak. Ya ada orang-orang di luar sana nggak sholat itu, bukannya nggak mau, tapi karena terbentuk dengan lingkungan. Mereka itu nggak punya kesadaran, sholat itu sangat penting gitu loh. Ya udah saya sepanjang jalan ceramah aja tuh. Pak, kita ini hidup dikasih nikmat sama Gusti Allah 24 jam. Allah cuma minta beberapa menit. Terus sholat itu gunanya buat apa coba? Kadang-kadang nggak semua orang tahu tuh sholat itu buat apa. Saya mau nanya sama kamu, sholat itu buat apa sebetulnya? Di samping penghambaan kepada Allah jelas. Dalam sebuah hadis Nabi itu pernah bilang, "Matsalus salawatil khams kamatsali nahrin azbin ghamrin." Perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai. Airnya segar. Deras lagi. Kebayangkan? Sungai yang airnya segar, deras. Bibabi ahadikum. Di depan rumah kalian. Kamu punya rumah, di depannya ada sungai besar, airnya segar, airnya deras. Yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat. Setiap hari orang itu katanya nyebur ke dalam sungai itu yang airnya deras itu sebanyak 5 kali dalam sehari.
Terus Nabi nanya sahabatnya, kira-kira masih ada kotoran nggak itu di tubuh orang itu? Kalau seandainya mandi dengan cara begitu. Para sahabat bertanya, la syai, nggak ada lagi. Begitu jugalah sholat, mencuci diri kita dari dosa. Enak gak itu? Tujuannya apa? Kalau kamu renungkan hikmahnya apa sholat itu? Supaya kita itu hidup, nanti pas pulang dalam keadaan bersih. Kamu berdosa nih antara zuhur dan asar. Sholat asar. Selama dosanya itu bukan dosa yang besar seperti berzina, minum khamar, dan kali itu perlu pertaubatan. Tapi seolah kamu ngelihat perempuan, kemudian terlena, kemudian terbayang-bayang, dipakai wudhu itu muka, dipakai sujud, hilang dosa-dosanya. Jadi sholat itu tujuannya apa? Membersihkan kita, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan bersih. Baik nggak itu? Ya baik loh. Buat siapa itu? Buat Tuhan apa buat kita? Ada. Nah, kamu bersyukur. Termasuk orang-orang yang dibiasakan sholat. Ya, ada banyak orang di luar sana tuh nggak mondok, nggak punya keberuntungan belajar ilmu agama, mungkin nggak punya keteladanan juga, lingkungannya kurang bagus. Akhirnya apa? Ya itu tadi, nggak punya kesadaran bahwa oh ini sholat. Saya bilang bahwa keberkahan kita tuh kadang-kadang mikir begini nih, kadang-kadang ada orang-orang yang dikhawatirkan tuh rugi di dunia iya, di akhirat iya. Ya itu tadi, kerja itu kan bukan hal yang ringan, kerja itu kan capek. Kadang-kadang yang kita hasilkan tuh nggak seberapa, kadang-kadang pas-pasan. Udah nggak di dunia kita hidup terbatas, masa di akhirat kita mau rugi ya kan? Paham nggak maksud saya? Akhirnya jangan sampai kita itu kerja, kemudian sampai melupakan kewajiban agama, supaya kita nggak rugi dua kali. Di dunia kita nggak dapat ketenangan batin, gara-gara kagak sholat. Di akhirat kita sengsara, ya kan? Ya rugi dua-duanya. Mending pilih salah satunya. Nggak apa-apa deh, di dunia kita hidup terbatas. Yang penting bisa makan layak. Kontrakan bisa terpenuhi. Nggak bisa beli mobil-mobil kayak orang, nggak bisa jalan, nggak apa-apa. Yang penting nanti di alam akhirat kita selamat. Nih, kita akan baca bahwa sholat itu adalah sandaran dari semua amalan. Yang kelak akan nih, gak banyak orang tahu bahwa kelak semua ibadah kita itu nanti itu ditimbang. Yang pertama kali ditimbang itu apa? Bagus. Kalau sholatnya bagus, amalan lainnya bagus. Gak semua muslim itu punya kesadaran begitu, no. Kamu bersyukur, di luar sana ada. Dan kita perlu mengasihani mereka. Bukan bilang, Bapak kok nggak tahu diri sih sebagai muslim? Jangan bilang begitu. Diomongin pelan-pelan. Kalau ada orang nggak sholat itu ya. Diomongin pelan-pelan. Pak, sholat itu kewajiban agama kita. Kamu tahu, sholat itu adalah satu-satunya ibadah dalam Islam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW langsung di tempat yang tidak pernah didatangi oleh makhluk seorang pun. Baik itu malaikat maupun nabi. Nggak pernah ada masuk ke tempat itu. Di mana itu? Sidratul Muntaha. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat langsung di tempat yang istimewa. Kebayang kan? Perintah dari zat yang maha penguasa. Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang sangat istimewa. Diberikan kepada makhluk yang paling istimewa. Di tempat yang sangat istimewa. Dalam peristiwa yang sangat luar biasa. Diberikan kepada sebaik-baiknya umat. Coba itu, kurang istimewa apa itu sholat? Cuma 5 kali dalam hitungan menit. Ada 1 jam gak ini 5 kali ini? Gak ada. Hitung okta. Subuh 2 rakaat, katakan 4 menit. Zuhur katakan 5 menit. 5 menit sama asar 5 menit 10. 10, 14. Kemudian maghrib, katakan 4 menit. Jadi berapa? 8. Kemudian Isya 20 menit, ya Allah 20 menit, setengah jam dah. Dari total berapa jam? 20? Kalau kita nggak sholat, itu namanya nggak tahu diri dong. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih kaki, dikasih badan sehat, bisa bernafas dan lain-lain. Allah hanya minta kita sholat, ruku, sujud, i'tidal, tahiyat. Apa susahnya? Yang bikin susah itu apa coba?
Dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Kamu tunduk sama bisikan setan dan bisikan nafsu. Udah. Ada orang-orang yang dekat sama masjid sebetulnya. Jadi kalau dia mau ke masjid, itu hanya hitungan langkah. Tapi tetap nggak mau sholat. Itu hati-hati kayak begitu. Khawatir hatinya itu ditutup. Bukannya dia nggak mau sholat. Masjid pun nggak mau nerima dia. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Bisa jadi. Sama halnya kayak Al-Quran. Ada orang-orang muslim ya di luar sana. Quran itu cuma dijadikan pajangan begini pun. Berdebu. Dibacanya kapan? Bulan? Ada nggak muslim kayak begitu? Ada. Kamu jangan sampai ya. Okta. Jangan sampai nanti kamu lulus. Itu Al-Quran cuma jadi pajangan doang. Nggak pernah kamu baca. Nggak apa-apa nggak kamu baca. Tapi kamu hafal gitu loh. Bacanya dengan hafalan. Paham nggak? Bagus. Ada tuh dosen saya di Al-Azhar tuh nggak pernah buka mushaf. Jadi kalau ngaji Quran, 5 juz dalam sehari itu dari hafalan semuanya. Udah bertahun-tahun katanya nggak pernah buka mushaf. Karena Qurannya di sini semua. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi orang-orang kayak kamu, Quran di sini keluar, di sini hilang, ini hilang, juz amma aja udah pada hilang semua ya kan? Ada yang kayak begitu tuh. Itu kadang-kadang Qurannya sendiri boleh jadi nggak mau dibaca sama orang itu. Hati-hati itu ya. Bisa jadi itu ketika kamu nggak pernah baca Al-Quran, bukannya kamu nggak mau baca. Qurannya nggak mau dibaca sama kamu. Bisa jadi kan? Mungkin karena hati kamu penuh dengan kekotoran. Mungkin dengan nggak ada kesadaran bahwa ini adalah kitab suci ilahi, panduan hidup. Quran terlalu suci misalnya. Terus kamu misalnya punya kekotoran batin. Caranya gimana? Bertobat sama Allah. Beristighfar. Banyak baca sholawat. Mungkin itu perlahan-lahan hilang itu kotoran. Baca Al-Quran, kerasa. Jadi saya merasa perlu mengajarkan ini sebagai bekal. Karena kalau diajarin ilmu-ilmu yang kayak sebelumnya, nggak semua orang pengen jadi kiai, bener nggak? Ada yang pengen jadi insinyur, ada yang pengen jadi pebisnis. Pebisnis kalau gila duit, lupa dengan tuntunan agama, apa yang terjadi? Diperbudak oleh dunia. Semua politisi, kalau nggak kenal agama apa yang terjadi? Politisi yang korup, yang tidak jujur, main perempuan. Hijrahnya bukan ke masjid, tapi ke diskotik. Hijrah ke diskotik. Baik. Jangan lupa sholat ya. Wal maqalah al-arba'un, maqalah yang ke-40 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hina su'ila ma khairul ayyam. Hina su'ila ketika dia ditanya ma khairul ayyam, apa sebaik-baiknya hari. Wa ma khairus syuhur, dan apa sebaik-baiknya bulan. Wa ma khairul a'mal, dan apa sebaik-baiknya amal. Nah ini akan kita, sebaik-baiknya amalan. Selain sedekah, mengaji, menyantuni anak yatim, menafkahi keluarga. Semua amal kebaikan kita itu kalau ditimbang yang paling baik yang mana? Nanti akan ada jawabannya. Dengerin nih. Faqala ay Abdullah ibn Abbas itu sahabat siapa anaknya Abbas. Abbas itu siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Kamu harus tahu ya. Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya Nabi. Itu kalau anak paman apa? Sepupu. Bagus. Berarti Ibn Abbas siapanya Nabi? Bagus. Khairul ayyami yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam, karena dia adalah pemimpin hari-hari. Pemimpin. Jadi yang paling utama dari hari-hari yang ada itu hari Jumat. Makanya kalau di Arab tuh libur tuh hari Jumat. Di Indonesia hari Minggu. Di negeri-negeri Arab rata-rata hari Jumat. Di sebagian pesantren di tanah air yang pesantren-pesantren tradisional itu ada yang liburnya hari Jumat. Kalau di kita hari Minggu. Ya kita ikutin pemerintah. Kenapa diliburkan? Ya supaya umat Islam tuh fokus beribadah di hari itu gitu loh, paham nggak?
Lianna sa'il a'tahu Allah Ta'ala lihadhil ummah al-Muhammadiyah. Allah berikan hari itu lihadhil ummah al-Muhammadiyah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan hari Jumat. Hari Jumat, kata Jumat dari kata jama'. Apa artinya jama'? Menghimpun. Jadi itu hari yang bertujuan untuk menghimpun orang-orang muslim. Dengan berjamaah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu tujuannya supaya orang muslim berkumpul. Nanti mereka kalau punya masalah, punya hal-hal yang ingin didiskusikan bersama. Ngobrolin tentang masalah masjid lah. Gimana caranya makmurkan masjid. Bagaimana caranya mengatasi masalah tertentu di masyarakat. Tujuannya itu begitu. Tujuan aslinya itu begitu. Orang muslim berkumpul membicarakan persoalan mereka. Membicarakan persoalan umat. Gitu loh. Wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Ya Allah, ya Karim. Sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Siap-siap 1 juz dalam semalam ya. Insya Allah. Tarawih juz wahid. Enggak, awal-awal saya pasti mengadaptasikan dulu. Biasa awal-awal Al-Hakumut sampai An-Nas. Insya Allah aman. Nah, hari kedua ada tambahan. Ad-Duha. Ad-Duha sampai An-Nas. Hari ketiga tambahan dikit Al-Buruj. Sampai An-Nas. Hari keempat juz amma, ya kan? Seret. Hari kelima tancap gas Al-Baqarah. Hari keenam Al-Imran. Hari ketujuh An-Nisa. Sampai khatam. Lalu saya semuanya itu. Saya nggak ngebayangin wajah santri kayak gimana itu. Mau protes yang nggak enak. Nggak protes, saya sengsara. Tapi Nok, dengerin. Orang kalau sudah menikmati ibadah tuh nggak begitu. Mirip kayak kamu main game. Itu kamu berjam-jam main game. Merasa lelah nggak? Nggak, lelah mah ada kan? Tapi nikmat, bener nggak? Lelah tapi itu ahli ibadah yang benar-benar menikmati ibadah kayak begitu. Lelah mah ada lelah. Cuma ada kenikmatan batin. Itu kalau orang bisa meresapi ibadahnya. Kalau orang ibadah cuma main fisik doang, asal culangkat begini-begini, ya nggak ada rasanya. Tapi orang yang betul-betul sudah menikmati ibadah, itu nggak begitu perasaannya. Dia merasakan nikmat. Jadi batinnya itu sejuk. Nah, bagi orang-orang kayak begitu, asal kamu tahu. Bagi orang-orang yang kalau ibadah itu benar-benar khusyuk, batinnya itu terarah pada Gusti Allah, terus ininya itu bersih, tahu nggak apa yang dirasakan sama orang-orang kayak begitu? Kalau kamu kasih dia duit 5 miliar sekalipun, dia gak bakal mau. Dia merasa puas dengan pemberian dari Tuhannya. Itu ada orang-orang kayak begitu. Bukan saya, orang lain maksudnya. Orang-orang soleh, para wali, itu begitu. Mereka itu jangan melihat duit 5 miliar. Melihat dunia ini pun datar sedatar-datarnya. Terasa ringan, cetek, kecil. Bagi siapa itu? Bagi orang yang hatinya sudah dekat dengan Tuhannya. Harusnya orang yang kita iri itu yang kayak begitu, ya kan? Bukan orang yang punya banyak duit. Punya banyak duit, kalau masih terus butuh, namanya orang fakir. Tapi orang kalau sudah merasa puas, tidak obsesif berarti tidak menggebu-gebu dalam hidupnya, akan mudah batinnya itu tenang. Caranya dengan banyak ibadah. Bulan puasa itu kesempatan. Siangnya membaca Al-Quran, malamnya sholat. Hidup kita udah mirip kayak malaikat kan. Jadi paginya, jadi sepanjang hari kita beribadah dengan puasa. Lisan kita berzikir. Fisik kita gerak untuk sholat. Malam sholat, pagi sholat, siang sholat. Sudahlah selesai. Edisi Al-Hakumut sampai An-Nas tuh harus bukan disingkirkan. Diubah sedikit demi sedikit. Ditambah demi sedikit-sedikit. Al-Hakumut sampai An-Nas. Siapa tahu nanti ditiru sama masjid lain kan? Wah, Masjid Darul Arham. Tarawihnya Masya Allah. Ditiru sama yang lain. Kan nggak ada yang tahu. Atau nanti ada warga misalnya. Saya pengen ngerasain tarawih di Masjid Darul Arham. Apalagi 10 hari terakhir itu ya. Masya Allah. Allahu Akbar. 10 hari terakhir itu. Masya Allah. Izlal, Faiz, merasakan nanti, insya Allah. Merasakan nanti. Merasakan nanti. Yang mau ikut, yang lagi liburan di rumah pengen ngerasain, silahkan nanti datang.
Gratis. Ada makanan, nanti disediakan makanan. Oh, tenang. Soal makanan. Subhanallah, itu nikmat luar biasa. Mengcopy paste taraweh di Mesir di masjidnya guru saya. Taraweh versi Mesir. Ya Allah, nikmat sekali. Wa khairul syuhur syahrul Ramadan. Nah, lanjutannya biar lebih cepat. Wa khairul a'mal as-salawatul khams li waqtiha. Apa katanya sebaik-baiknya amalan itu? Salat 5 waktu. Itu kita mandi ngebersihin dosa-dosa. Jangan malas gitu loh. Orang itu buat kamu kok. Kamu ngerasa berdosa nggak? Ya kalau ngerasa berdosa, mandi dong. Mandinya dengan sholat. Mandiin dosa itu dengan sholat. Sholat itu gunanya memandikan kita, menyucikan kita dari dosa-dosa. Fainaha abwabul amal. Karena sungguhnya sholat itu abwabul amal, pintu amalan-amalan. Di pintu atau katakanlah kunci bagi amalan-amalan yang lain. Faidha futihatis sholawat. Kalau seandainya sholat itu dibuka, pintu sholat terbuka, futihat sairul amal. Maka amalan lain itu akan terbuka. Maksudnya apa? Orang kalau sholatnya benar, berbuat kebaikan yang lain itu gampang. Semakin dia gampang berbuat kebaikan, pahalanya semakin berlimpah. Jadi seolah kayak jadi penentu sholat itu. Tapi kan ada itu orang sholatnya nggak pernah ketinggalan 5 waktu. Tapi masih suka ngebully orang, masih suka menzolimi orang, masih suka ambil hak milik orang lain, masih suka menghina dan lain-lain. Itu apa? Itu apa masalahnya? Kalau ada orang kayak gitu apa masalahnya? Masalahnya apa itu? Masalahnya dia belum sholat dengan cara yang benar. Sholat hanya melibatkan fisik, tidak melibatkan hati dan perasaan. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Kamu punya masalah akan terasa kecil kalau ngucapin Allahu Akbar dari lubuk hati yang paling dalam. Allahu Akbar. Masalah saya kecil, dia berasal dari Allah, saya kembali kepada Allah. Allah yakin, saya yakin Allah akan mengatasi masalah saya. Tuh lihat, orang kalau sholatnya benar. Ketika dibaca pertama kali, rukun setelah berdiri setelah takbiratul ihram itu apa? Baca alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi kasih, Maha Pengasih. Kamu ingat kasih sayang Allah? Iya ya. Saya ini dapat ujian kayak begini, tapi nikmat saya itu masih lebih banyak loh. Mata saya masih sehat, kaki saya masih sehat, tangan masih normal, mulut masih bisa bicara, napas masih ada. Saya cuma diuji gara-gara masalah pekerjaan. Kalau dibandingin dengan nikmatnya, dia lebih banyak nikmatnya untuk saya. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu tidak gampang mengeluh, ya kan? Merasa bahwa kasih sayang Allah itu lebih banyak ketimbang ujiannya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan cara begitu. Terus kalau mau sholat itu terasa, coba kamu itu ketika sholat begini nih, hati itu berkomunikasi dengan Tuhan gitu loh, paham nggak? Misalnya kamu diuji dengan pasangan, kalau anak muda kan kayak begitu. Ya Allah, hamba itu sebetulnya menderita ketika melihat dia seperti ini. Hamba ingin menikahi dia ya Allah, misalnya. Meskipun itu level kehusuan yang di bawah ya. Level kehusuan yang sungguhnya itu kita ingat dengan Allah, dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, dengan segala yang telah Dia berikan. Bukan ingat kayak begituan. Tapi bukan anakku daripada nggak sama sekali ya kan. Daripada nggak ada ingatan kepada Gusti Allah sama sekali. Cobalah itu dikaitkan dengan masalah hidup kamu. Terus kamu ingatkan, oh itu berasal dari Allah dan kita minta, ya Allah hamba mohon kepada Engkau ya Allah. Semoga masalah ini segera selesai. Hamba sudah tidak kuat menahan beban ini ya Allah. Kayak gitu, dalam hati tapi ngomongnya bukan dengan mulut. Terus begini nih, saya dapat dulu tuh nasihat kayak begini. Supaya orang tuh merasa ketika sholat itu ada rasa yang lebih nikmat. Kamu begini dengerin. Seandainya misalnya kamu di rumah nih, ada sosok tertentu, kamu nggak tahu orangnya. Tiap hari dia itu ngasih buah di depan rumah. Ada buah-buahan, ada makanan, ada pakaian, ada uang tunai. Tiap hari dikasih.
Di depan rumah, jam 7 itu, pas buka pintu, ada buah-buahan, makanan. Ada secarik surat. Ada tulisan di balik itu. Ini untuk kebutuhan kamu ya. Buah-buahan, makanan, uang tunai, pakaian, semua yang kamu butuhkan dikasih. Ini untuk biaya, ini untuk kebutuhan hidup kamu. Besoknya datang lagi kayak begitu. Besoknya lagi datang kayak begitu. Bertahun-tahun ada sosok. Kamu nggak pernah ngelihat dia, kamu nggak pernah ketemu sama dia, tapi ngasih nikmat yang banyak. Ngasih makanan, ngasih uang tunai, tiap hari kayak begitu. Saya mau nanya sama kamu, kalau manusia normal, ada perasaan ingin berterima kasih nggak? Ada nggak? Bayangin loh, selama bertahun-tahun kamu kayak begitu. Ada rasa ingin berterima kasih nggak? Normalnya begitu kan? Gusti Allah itu tiap hari kasih kita nikmat, cuman kita nggak sadar. Pernah kita lihat Gusti Allah? Nggak pernah lihat. Tapi itu yang ngasih, dia yang ngasih. Ya kalau orang itu tahu ini nikmat saya memandang, nikmat saya berjalan, nikmat saya bernafas, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul dalam hatinya apa? Rasa ingin berterima kasih. Orang-orang yang kagak sholat itu nggak punya perasaan kayak gitu, no. Nggak punya perasaan ingin berterima kasih. Coba kamu bayangkan begitu, ya kan? Itu manusia kalau saya ngasih kayak begitu, kamu pengen banget. Dan kamu pasti pengen ketemu sama orang itu, bener nggak? Bener nggak? Kalau kamu dikasih dengan cara begitu, dengan cara misterius. Jangankan makanan deh, pulsa deh. Kalau kamu liburan tiap hari, kok ada yang ngirimin pulsa terus nih? 50.000, 100.000, 50.000, 100.000, paketan nih. Buat paketan, saya nggak pernah beli paketan karena ada yang ngirimin terus. Kalau kamu ketemu sama orang itu, pengen berterima kasih kan? Pengen nggak ketemu sama orang itu? Karena itu orang baik banget, ya nggak? Harusnya kita menanamkan kesadaran kayak begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya jauh melampaui hamba-hambanya. Manusia aja kalau ada yang berlaku demikian, kita akan bersyukur, berterima kasih. Apalagi penguasa jagat raya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza suddat. Kalau itu tertutup, pintu sholatnya tertutup, jelek sholatnya, hubungan sama Tuhannya buruk tuh seorang manusia, maka amalan lainnya juga begitu, tertutup. Artinya akan buruk gitu loh. Kalau sholatnya buruk, ya amalan lainnya juga begitu. Tapi kan sholat itu katanya, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran. Terus kenapa itu orang-orang nggak sholat? Ada orang-orang sholat tapi kemungkarannya masih ada. Ya itu tadi jawabannya. Terus begini ya, sholat itu bukan tujuannya mencegah kemungkaran. Bukan. Sholat itu, mau kamu jadi orang baik ataupun kagak, tetap wajib. Kenapa? Karena itu adalah permintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sebab diwajibkannya sholat. Sholat bisa mencegah kemungkaran. Benar. Kalau sholatnya benar. Paham nggak? Jadi maksud itu begitu. Terus kalau misalnya saya sholat, tapi saya nggak bisa mencegah kemaksiatan dari diri saya. Ya kamu tetap wajib sholat. Karena alasan diwajibkannya sholat, itu bukan soal kamu bisa mencegah kemungkaran atau enggak gitu loh. Kamu tuh diwajibkan sholat karena itu bentuk ibadah. Bentuk ibadah Allah yang minta dari kita supaya sholat. Ya udah tunaikan. Sholatnya khusyuk. Ada orang punya alasan begitu. Tapi saya susah khusyuk. Ya emang siapa yang minta khusyuk? Yang diminta dari kamu itu bukan khusyuk. Khusyuk itu sebenarnya level orang-orang tertentu. Yang diminta itu minimal menunaikan kewajiban. Gak bisa khusyuk 90%. Minimal berapa persen? 70? Gak bisa 70? 50? Gak bisa 50? 40? Gak bisa 40? 30? Gak bisa 20? Gak bisa 10? Gak bisa 10? 5? Gak bisa 5? 3? Gak bisa 3? 2? Gak bisa 2? 1? Gak bisa 1? Mati. Masa gak bisa sama sekali? Kamu bilang Allahu Akbar, bilang ingat sama Gusti Allah kan? Ada aja gitu loh. Ma la yudraku kulluh. La yudraku kulluh. Yang gak bisa ditunaikan semuanya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Allahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama kadzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.